Jadi semua fasilitas yang ada di sini supaya mempermudah taruna-taruna ini mendapatkan satu fasilitas. Berkembang lah ya gitu ya. Berkembang. Gitu ya. Bisa dikembangkan. Nah, terus setelah saya jadi direktur kelaikan di tahun 2019 Desember itu saya dipindah kembali ke tempat saya lahir di Curug ini, Curug ya, ini. Yang sebagai direktur PPI Curug ya, Gebe? Jadi dari STPI ke PPI Curug. Dulu sekolah tinggi, sekarang menjadi politeknik ya. Politeknik. Mungkin prosesnya saya nggak tahu apakah penggrupan politeknik, sehingga pada saat saya datang saya juga bingung saya harus bagaimana nih, kok acak adul ya. Tapi perlahan 6 bulan ini saya pelajarin satu persatu, nggak bisa semua membalikan tangan dalam ini udah 10 tahun lebih nih keadaan begini kan ya, khususnya organisasi. Organisasi tadinya sendiri-sendiri, ada bocor sana, bocor sini, ada surat hilang lah segala macam. Saya bilang ini gimana ya, mimpin sini di sekolahan kan sebenarnya university atau sekolahan kan lebih mudah daripada menjadi regulator kayak direktur kelaikan kan ya. Wah itu lebih kusut itu ya. Tapi kok saya pikir kok wah ini culture nih. Akhirnya mulai saya intimidasi, saya doktrin sehingga doktrin saya mulai masuk di dalam 6 bulan ini mulai kelihatan warnanya. Jadi organisasi ini berjalan dan saya nggak selalu harus tampil di depan. Saya harus jadi motor di sini. Ya, jadi aktor. Kalau main film itu kan yang mengarahkan cerita atau segala macam kan aktornya kan ya. Jadi saya di sini yang jadi direktur saya, tapi kadang pada saat tidak terlalu penting itu yang saya tidak harus tampil, saya nggak tampil. Jadi para kabak-kabak saya yang tampil, kasubag-kasubag saya tampil. Sehingga apa? Mereka nanti kalau suatu saat jadi direktur dia tahu bahwa pekerjaan itu nggak selalu harus direkturnya yang tampil. Nggak selalu harus saya nih jadi direktur, enggak. Saya ngajarin bagaimana jadi pemimpin yang baik, yaitu berorganisasi. Nah disinilah saya gerakin, saya punya inovasi, terus saya bikin ekstrakurikuler untuk taruna, bikin kopi, jadi barista. Saya juga bikin barbershop, minimarket dan laundry untuk taruna. Jadi semua fasilitas yang ada di sini supaya mempermudah taruna-taruna ini mendapatkan satu fasilitas. Berkembang lah ya gitu ya. Gitu ya. Ya kayak misalnya cukur 1.000 total 1.588 taruna-taruni ya. Taruninya ada sekitar kalau nggak salah 300-an. Nah, 200. Nah, 1.300 orang itu mau cukur di mana coba? Ya memang modelnya kerukat doang, tapi kalau nggak ada tempatnya. Benar. Wah, saya harus weekend nih, atau di barak pakai silet, udah nggak kacau udah ya. Jadi kesehatannya dan lain-lain. Nah, makanya saya ada barbershop nanti ini mungkin di Agustus mulai ya. Jadi taruna udah harus ke sana dengan harga low price ya. Kalau di mall 80.000, di sini cuma 25.000 lah ya. Jadi mungkin bisa disisihkan untuk tiap berapa bulan nih, 2 bulan sekali dicukur kan gitu ya. Tapi kalau kerukat aja paling kan nggak lama gitu ya. Terus laundry juga. Laundry kan taruna bayar uang sekolah dapat laundry. Kalau kita punya kerjasama koperasi, laundrynya bisa di handle oleh kita koperasi, kembalikan kan. Jadi uang itu muter kan ya. Jadi kita udah BLU, Badan Layanan Umum, seperti swasta juga, setengah swasta atau swasta ya. Kita cari uang, mengelola uang. Terus nanti di tahun depan kita punya modal, keuntungan berapa. Jadi itu yang sekarang ada di PPI Curug ya, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Balik lagi legacy yang banyak juga yang ada di sini nantinya ya. Makanya jadi dan saya juga sekarang ini lagi mengembangkan bisnis ya. Jadi kayak sekarang apa yang bisa kita upayakan seperti tanah ada di Curug 2 itu ada asramanya. Saya kerjasamakan dengan pendidikan satpam ya, security dari luar, sehingga pada saat-saat tertentu nanti kan tahun depan kita tidak boleh punya honor lagi nih ya. Jadi karena merupakan BLU ya ini ya. Bukan peraturan presiden. Jadi tidak boleh ada tenaga honor lagi. Baik. Jadi nantinya itu
kita harus kontrak sama provider. Jadi jadi kita kontrak provider yang misalnya dia anunya apa, misalnya ada cleaning service, ada security, sehingga kita urusan pembinaan, urusan segala macam itu di dia, bukan di kita lagi. Belanja pegawainya bukan di kita lagi, tapi di mereka. Kita cuma bayar per tahun tuh berapa sih kontraknya untuk sekian security dan cleaning service. Jadi gitu. Jadi itu yang mungkin menghindari kebocoran tadi ya. Kadang kan kalau udah jadi honor tuh kan kadang ada yang malas, ada yang segala macam, itu kan sulit untuk pembinaannya karena bukan pegawai negeri kan gitu ya. Jadi mungkin keputusan Presiden sangat tepat sekali Pak Joko Widodo, sehingga itu nanti mendukung kita semua dengan adanya tanah saya pakai untuk training dari luar gitu ya, terus dia mendidik security, terus kita juga bisa gunakan. Nah yang lainnya mungkin baru perencanaan aja ya, kita punya landasan di sini, punya grass ya, kita nanti ke depan bisa mendukung pilot pegunungan ya kan. Jadi nanti kita bikin second base atau satellite base ya di Papua sana. Mudah-mudahan sih ini angan-angan aja, mudah-mudahan itu bisa terwujud ya, karena kita harus bisa memberikan perkembangan kemajuan untuk Papua yang daerah pegunungan semua, dan pilotnya memang spesifik ya. Dan dia sekolahnya kalau nggak di Kanada di New Zealand ya. Oh gitu. Ya, jadi kita juga harus bisa memang bukunya handbook untuk pilot mountains ada, cuman kita nggak bisa gunakan karena kita nggak punya training. Dan nanti mau dicoba untuk di training di Indonesia ini juga ya. Nah, kan kita punya sekolah penerbang 2 ya, jadi di Curug sama Banyuwangi ya. Itu yang punya pemerintah. Mungkin yang dikembangkan yang water base di Banyuwangi, yang pegunungan di sini. Jadi ada 2 tempat yang memang nanti bisa ada pilihan, kalau water base ke Banyuwangi, kalau ke mountains ke sini. Jadi karena kita kan negara kepulauan yang sangat luas ya, Sabang sampai Merauke. Water base-nya juga banyak, pegunungannya juga banyak. Jadi kita harus punya spesifik lah. Pemerintah, sekolah-sekolah penerbang pemerintah ini harus bisa mensiasati dengan strategi alam kita. Kalau enggak ya gimana, kita nggak bisa mencapai yang disampaikan dari Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita nih sudah bisa menghubungkan dari Sabang sampai Merauke dengan waktu yang cepat dengan biaya yang relatif lebih murah kan gitu ya. Kalau kita punya sekolahan-sekolahan yang bisa mengakomodir SDM-nya di di kelautan, maksudnya water base atau di pegunungan, sehingga dari yang terkait itu tidak sulit lagi. Jadi misalnya di daerah pegunungan, suplai makanan, udah ada pesawat, udah ada pilotnya kan gitu ya, SDM. Yang menghubungkan ini semua lah ya, jalur-jalurnya ya kan. Dan kalau yang di nyebrang danau, nyebrang laut, udah ada pilot water base kan gitu ya. Sehingga semua termasuk itu juga buat pariwisata nantinya ya. Pariwisata aja pasti. Kan pesan dari Pak Menhub, Pak Budi Karya Sumadi, bahwa kita harus bisa mendukung program Pak Joko Widodo. Jadi saya juga sebagai Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia, kita selalu mendukung pemerintah kan gitu ya. Jadi kita akan ke depannya, apalagi itu terwujud ya, legacy lagi buat saya. Betul. Wah, kita punya satu tempat yang tadinya saya aja masuk sini 6 bulan, banyak tamu ke sini, banyak mau investor, banyak yang mau training di sini. Saya bersyukur pada Allah ya, bahwa mungkin waktu yang lalu tidur, sekarang mulai bangkit, mulai buka mata lagi, mulai buka kuping, mulai semuanya terdengar bahwa pernah dulu Central of Excellence Training di Curug. Ya, kalau di Flops tuh ada the best pilot training here. Ya, jadi pernah dulu waktu zaman Pak Naryo dulu jadi kepala sekolah di sini. Jadi disinilah tempat trainingnya, karena dulu Singapura sama Malaysia pilotnya kan training di sini. Ya, betul. Jadi yang kata-katanya yang ditulis itu tuh di gerbang gapuranya the best pilot training here itu pada saat itu. Nah sekarang bagaimana? Saya akan kembalikan. Dan tidak mudah mengembalikan itu. Karena apa? SDM-nya, terus sama kita ngajarin orang itu bukan ngurusin diri sendiri. Bukan egonya tuh, wah kalau saya udah nyaman,
saya udah cukup, kepada orang lain tidak bisa berbagi. Nah ini yang saya dobrak nih. Jangan dong kamu cuma punya diri sendiri. Ini banyak yang orang-orang yang butuh kamu. Saatnya berkembang lah ya saat ini ya. Benar-benar saatnya berkembang. Ilmu itu bukan buat diri sendiri, tapi kalau kamu jadi instruktur di sini ya ilmu itu dibagi kepada orang-orang. Jangan kamu pinter-pinter sendiri, kaya-kaya sendiri, nggak bisa. Karena harus mengwongke wong, kalau orang Jawa bilang kan ya, harus mengorangkan orang. Jadi dimanapun kalau kita menjadi seorang pemimpin mengorangkan orang, alhamdulillah lah. Gak usah mikirin rezeki lah, udah ada kaplingnya masing-masing. Betul, gitu ya. betul. Jadi itu yang mungkin berjalan 6 bulan, ya mudah-mudahan ada legasi-legasi yang lain ya yang bisa. Baik. Ada training pilot dari Afrika, ada training pilot dari Filipina, training pilot dari mana lagi, dari Malaysia ya itu kita dukung semua internasional program ya supaya kita bisa menjadi project pilot untuk yang ditulis sama Pak Naryo tuh ya, the best pilot training here gitu. Itu sangat menggelitik kita ya, kapan itu, oh pernah dulu, tapi sekarang ya kita lihat aja sekarang kan gitu ya. Ini ya karena sudah hampir 58 tahun ya sampai sekarang ya. 52 tahun ya perjalanan Curug ini ya. 52 kan di situ ya. Mesti ditulis Pak Bob Budiarto. Makanya saya punya kafe di sini kan juga salah satunya kan Aviator Cafe Budiarto Curug. Oh, sesuai dengan nama Bandara Budiarto ya. Kan Pak Budiarto sebagai pendiri ya. Kalau dibilang kayak seperti Halim Perdana Kusuma Airport itu kan yang siapa sih hero-nya adalah Pak Halim waktu itu ya. Jadi pendiri dari airport itu pada saat itu akhirnya namanya digunakan untuk menjadi ikonnya kan gitu. Sama Pak Budiarto juga di sini bandaranya Budiarto, call sign-nya juga kita kalau manggil kan Budiarto Tower. Budiarto jadi Tower, ya. Kebetulan juga almarhum dia juga ngajar di sini sebagai instruktur di sini juga. Dan memang dia berasal dari Air Force ya waktu itu, sehingga sekarang ini dia termasuk jadi pahlawan juga ya, hero juga untuk Budiarto. Jadi kafe nanti kafenya Taruna juga Aviator Cafe Budiarto Curug, sehingga selalu dikenang bahwa itu kafe apa, kafe Aviator tuh penerbangan kan gitu ya. Nah, terus adanya di mana, di Budiarto Curug. Jadi itu nanti juga menjadi legasi saya ya, bahwa saya meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi berkembang. Jadi kira-kira itu. Aduh, cukup luas sekali, dan perkembangannya pun juga dari dulu yang sudah 5 kali berganti nama sampai sekarang, jadi sekarang berkembang pesat ya. Mudah-mudahan saya lagi nyekolahin S3 kira-kira ada 20 orang ya, jadi doktor. Karena di sini kan sudah dikti ya, jadi udah kerja sama Dikti. Badan kita 2 nih, yang kiri Dikti, yang kanan Kementerian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Jadi Kementerian BPSDM itu kita kebetulan di bawah BPSDM ya, sehingga ada 2 source kita, yang kiri ke Diktinya, yang kanan ke BPSDM. Sebagai pengajar juga nantinya ya, S3-nya itu ya. Karena kan untuk mengajar S2 harus S3 dulu gitu ya. Oh baik. Jadi semakin luas lagi. Jadi kalau misalnya nanti kredit untuk sekolah ini bisa mempunyai dosen yang banyak dan S3, itu akan mengangkat marwahnya sekolah ini. Karena kan lucu juga, Politeknik S3-nya cuma 1. Gimana sih kan gitu ya. Kayak university yang lain kan S3-nya ya dokter-dokternya ya banyak lah, namanya juga university kan. Kita bagaimana untuk bisa menjadi bersaing sama university yang lain kalau dokternya sendiri cuma 1 kan gitu. Ada saya sekolahkan dengan biaya ada 20 orang, sehingga nanti mudah-mudahan ini menjadi terobosan atau legasi saya juga menyekolahkan para dosen ini untuk akredit jadi dokter. Istimewa kalau gitu. Ini saya sedikit akan kembali ke Kapten Afirianto gitu. Ada suka duka atau pengalaman menarik baik sebagai instruktur ataupun waktu terbang di penerbangan komersial gitu? Pertama adalah waktu jadi instruktur ya, saya lulus terus saya suruh ngajar. Gimana ya saya ngajarnya, saya aja baru lulus kan gitu ya. Akhirnya saya sempat mencari teman, mencari orang, bagaimana sih ngajarin orang tuh seperti apa.
Pertama-tama yang saya dapatkan bahwa yaitu kembali ke saya ini nggak bisa kalau pintar sendiri. Saya harus berbagi. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya saya kursus short di waktu itu di mana di UI ya. Kayak ada kursus untuk psikolog ya. Sehingga kejiwaan seperti ini. Bahwa orang itu kalau memberikan sesuatu itu harus two-way communication, nggak bisa one way. Nah, kondisinya kita berdiri itu bukan sebagai orang pintar, tapi kita harus bisa sebagai orang yang paling rendah. Sehingga kalau kita ngajarin orang yang rendah, kalau saya pintar, dia nggak akan bisa two-way communication. Karena apa? Dia cuman, kalau orang bilang itu cuman, wah dia cuman apa ya, ngelihat kita tuh, wah hebat ya. Ya kan, jadi kayak misalnya ada aktor atau ada apa lagi ceramah atau lagi apa, karena dia tidak bisa mencerna, akhirnya cuma dia bilang hebat. Betul. Tapi keluar dari situ, apa yang kamu dapat? Enggak, saya tadi lihat ada orang hebat ngomong. Harusnya kalau kita bisa sama-sama duduk yang rendah, bahwa kamu kalau mau jadi seorang penerbang itu harus bisa memberikan satu pandangan yang paling dasar. Kenapa tuh pelayangan bisa terbang? Ya kan? Nggak cuman galak-galak aja gitu. Nah itu, jadi galak itu ada porsinya, kondisinya. Ya dalam kasus untuk menjaga disiplin gitu ya. Tapi bukan dalam pengajaran seperti apa. Anak gitu. itu males. Betul. Ya, harus disuruh naik ke pohon, terus makan siang di atas pohon. Nah, itu kan bentuk suatu pembinaan mental ya. Betul. Dimana sebenarnya kamu tuh pintar tapi kamu males. Ya kan, akhirnya terjadilah satu modifikasi cara pengajaran keluar dari teori, tapi yang kita belajar learning by doing. Ternyata penerbang-penerbang ini disuruh simulator di bawah pohon, terus suruh hormat pesawat dari pagi sampai sore. Hasilnya dia di airline jadi instruktur, ya kan? Itu proses. Jadi dan itu tidak ada di teori pada saat saya sekolah S1 di IKIP ya. Untuk akta 4-nya nggak ada di teori. Wah, ngajarnya harus di atas pohon atau hormat pesawat tuh nggak ada kan gitu ya. Harus simulator di depan pohon atau muter-muter di depan. Di lapangan saya lihat. Di lapangan ada sirkuit kan, itu nggak ada di situ. Cara belajar mengajar kan hanya seperti teaching methods kan gitu ya. Tapi tidak diajarin pakemnya itu nggak ada. Nah, saya dapatnya learning by doing kira-kira 2 tahun. Sempat saya kayak bisa nggak sih saya jadi guru? Kan lucu juga ya, kalau orang mau jadi guru malah kok bertanya pada diri sendiri. Akhirnya 2 tahun saya dapat mulai kuncian-kunciannya. Akhirnya saya lumayan lah 6 tahun saya ngajar. Akhirnya saya menjadi, dan yang paling berkesan adalah pada saat cross country di Bali. Saya bawa bayaran, saya bawa botak-botak 4 orang taruna. Kebetulan teman saya turun dari DC-10 ya. Wah, kamu parkir samping-sampingan gitu ya? Ya, pokoknya pas saya jalan ke airport Ngurah Rai itu, di Bandara Ngurah Rai. Wah, kamu jalannya sama botak-botak, gue dong sama pramugari. Nah, itu berkesan. Gila ya. Ternyata teman-teman saya lebih hebat daripada mereka, daripada saya gitu ya. Nah, menjelang waktu itu terjadi pada saat saya di DKU. Ternyata saya jadi kapten duluan di Fokker 27. Nah itu makanya ternyata Tuhan tuh punya jalan deh. Jadi kita belum tentu yang kita tuh di bawah terus pada saatnya saya ditaruh di antara teman-teman, saya jadi kapten duluan. Saya ngecek, yang saya cek ATPL teman-teman saya sendiri. Jadi saya ternyata saya yang terbelakang ini udah setback, udah lulusnya belakangan. Ternyata pada saat berkarir di tempat yang lain, bukan di penerbang ya, di tempat yang lain saya bisa duluan. Nah itu yang menurut saya itu kesan yang paling ya. Jadi bahwa Allah itu memberikan, atau Tuhan memberikan suatu jalan kepada manusia itu, bahwa pada saat kamu prihatin itu dilihat kekuatan kita. Pada saat prihatin tuh dilihat, kuat nggak? Wah, ternyata kamu kuat, saya naikin kamu di atas gitu. Dan itu memang benar. Saya udah ngalamin sampai hari ini ya. Jadi sampai hari ini ternyata
yang jadi direktur seorang penerbang itu ada beberapa orang teman-teman saya ya. Ada pernah jadi direktur operasi Sriwijaya ya, Kapten Fajar Semiarto. Terus ada Kapten Resdi juga jadi direktur operasi di Kargo. Terus ada lagi siapa lagi yang jadi direktur itu. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa jadi direktur. Tapi almost ya mereka bawa pesawat kan gitu ya. Kalau kita di luar itu, nah mempunyai keahlian yang beda. Tapi bisa istilahnya bisa dari satu angkatan tuh punya suatu kebanggaan, punya legacy bahwa satu angkatan yang saya masuk itu ada yang jadi direktur juga gitu. Jadi termasuk yang oke. Nah setelah itu yang berkesan lagi adalah ya maaf Brit Pak Sigit tadi. Ya, Kapten Sigit itu ya. Itu aduh berkesan sekali karena apa? Saya dari dalam hati bahwa hati saya berbicara bahwa dia bisa untuk duduk di jabatan eselon 3 ataupun jadi direktur. Cuma dari plus minusnya pasti adalah manusia itu adalah kelebihan dan ada kekurangannya, ya kan? Jadi itu yang dari kemarin waktu saya jadi direktur Kelaik Udaraan Pak Sigit, tolong nanti suatu saat Anda jadi direktur nggak bisa hidup Anda kayak gini. Ya, jadi saya waktu itu pesan kalau bisa kita harus bisa bersama-sama. Kan ada mungkin bawaan dia waktu dia traumatis tuh dia hidup menyendiri gitu. Sehingga kadang-kadang handphonenya dimatiin gitu. Padahal kalau lagi emergency itu kan nggak bisa matiin telepon kan gitu ya. Kita harus tetap berkomunikasi. Itu aja sih pesannya dari saya kemarin ke Pak Sigit waktu acara Quick Candy kan gitu. Iya. Dan sekarang Pak Sigit sebagai Kasubdit Operasi di Direktorat Kelaik Udaraan. Dan yang lain-lain juga saya update kemarin ada Pak Sokip juga jadi Kasubdit perawatan, terus Pak Agustinus juga jadi Kasubdit Aeronautik. Jadi ada beberapa yang saya naikin semua, termasuk Pak Boy juga ya, Kapten Boy Mauludin ya, jadi Kasubdit Operasi juga saya naikin semua. Jadi tugas saya terhadap junior penerbang ya, itu saya senang sekali kalau mereka jadi pejabat gitu, karena susah jadi penerbang jadi pejabat tuh susah kayaknya. Termasuk juga sebagai kepala ataupun direktur daripada Curug ini ya, kan nggak semuanya dari lulusan Curug. Betul. Juga jadi gitu ya. Jadi kita juga menginginkan hanya beberapa saya rasa ya. Jadi Pak Naryo ya memang dia lulusan angkatan laut, tapi seangkatan laut dia berkiprah di sipil ya. Terus dia di sini kan ngajar juga cukup lama. Betul. Terus dia pernah jadi direktur sini, Pak Mursantoso, Pak Puji, terus siapa lagi ya, pokoknya yang pernah jadi direktur sih, yang jadi direktur cuma Pak Naryo sama saya nih kebetulan ya, yang penerbang ya. Kalau yang lain kan Pimpok atau apa gitu ya, nggak sampai mencapai KSTPI-nya ya. Kebanyakan dari TNI AU atau Air Force yang masuk ke sini ya, kayak Pak Nurudin, Hasan Afif, terus Pak Novi kemarin ya. Nah, memang sih tidak menutup kemungkinan dari luar pun boleh. Tapi kalau tidak menjiwai atau tidak tahu Curug seperti apa, nah ini kedepannya Curug mau dibawa kemana sih sebenarnya? PPI Curug nih mau dibawa kemana? Kan pernah menjadi training of excellence ya, South Asia ya. Jadi sekarang ini kalau kita setiap berganti kepemimpinan, ganti pimpinan, apalagi yang dia tidak punya visi dan misi, kesian sekolah ini ya. Bagaimana kita mau menjadi the best excellent untuk training di sini kalau setiap orang yang menjadi pemimpin ini tidak pernah tahu mau kemana sih kita, kan gitu. Jadi itu sangat penting bagi saya untuk pesan ya untuk kita semua, bahwa saya nggak menutup harus alumnus, tapi minimum memang dia yang harus tahu mau diapain di sekolahan kan gitu. Makanya dengan saya cerita tadi, ini sekolah mau diapain ya, minimum punya legacy yang memang bisa kembali marwahnya menjadi the best training here ya. Betul. Untuk pilotnya ya, dan yang lainnya juga. Dan tidak cuma buat di Indonesia, tapi buat dari internasional juga. Gitu iya. Jadi karena kita punya Airbus 320 sama 73 NG simulator ada di sini. Lengkap sekali lengkap, ya gitu. Di sini lengkap makanya ya. Terus simulator 360 air traffic control juga ada. Ya, betul. Terus praktek-praktek untuk di teknik pesawat udara juga ada. Terus kita punya manajemen bandar udara juga dengan conveyor, ada macam-macam, ada X-ray, saya mungkin
Aero Cups Asia Tenggara karena banyak jurusannya ya. Betul. Nggak cuma penerbang saja ya. Jadi ada 10 prodi ya sekarang. Sehingga banyak sekali. Nah, tinggal kita bagaimana cara mengembangkannya. Kalau seorang direktur di sini networknya nggak ada atau tidak punya connection dari domestik atau internasional, bagaimana mengembangkannya? Kalau cuma ruang lingkupnya 4x4 ya susah, bukan berarti saya sempurna, enggak, tapi minimum dia punya network sehingga yang duduk ini punya hubungan internasional atau domestik sehingga ini mau dibawa kemana aja udah enak gitu. Betul. Nah, itu yang inti-inti yang permasalahan mungkin yang lalu-lalu bisa aja tapi nggak bisa maksimum gitu. Ya. Nah, kita harus bisa bikin maksimum gitu. Baik, Cap. Kira-kira. Kalau ya dengan perjalanan tadi yang sudah demikian banyak gitu, Cap, kira-kira ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan nggak, Cap? Ya paling ini ya terima kasih kepada ibu saya ya yang menjadikan saya seperti ini sekarang menjadi direktur ya. Memang pada saat perjalanan hidup saya kelihatannya ibu saya itu modelnya kan model ortodok ya karena dia kebetulan turunan dari keraton Hamengkubuwono VI ya. Jadi model-model Belanda lah ya. Kayak hidup saya tuh susah banget dari dulu ya. Di bawah dia tuh disiplin lah segala macam. Tapi ternyata setelah saya jadi direktur sekarang, mungkin kalau saya nggak dapet ibu saya yang sekarang ini ya, nggak mungkin saya jadi direktur gitu lah. Jadi saya juga kebetulan paling besar ya, nomor 1. Adik saya 2, satu yang nomor 2 itu di Jogja, pernah jadi station manager. FO juga, yang nomor 3 tuh rada seniman, jadi dia pelukis atau seniman. Sekarang dia dalami di marketing, kebetulan di marketingnya Trigana ya, jadi sales marketing manager. Jadi tiga-tiganya udah lepas berhasil semua gitu ya. Ya, bapak saya almarhum sudah sudah mendahului ya. Jadi terima kasih yang sangat ya kepada ibu saya, Ibu Nuni Muspardiah ya. Nah, semoga ibunda nonton acara ini. Ya, sehingga apa yang sudah diberikan ke saya, bakti terhadap orang tua saya sudah laksanakan gitu ya. Nah, yang kedua kepada Kementerian Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi yang sampai hari ini saya diberi kepercayaan untuk memegang eselon 2 ya, mulai dari pegawai negeri, dan Pak Jojo BPSDM yang sekarang juga masih mempercayai saya menjadi Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia dan lain-lainnya ya. Jadi mungkin Dirjen yang dahulu ya, Ibu Polana juga yang mensupport saya, yang sampai hari ini juga saya masih bisa duduk di jabatan eselon 2. Jadi terima kasih yang sangat-sangat saya sampaikan kepada pemerintah khususnya, kepada pemimpin yang paling tertinggi Presiden Joko Widodo untuk mendukung tunas bangsa kita di dunia aviasi ini semakin maju dan semakin care terhadap keselamatan penerbangan. Jadi itu yang mungkin pesan-pesan ya untuk saya. Terima kasih kepada semuanya. Itu aja. Iya. Terakhir sebagai penutup obrolan aviasi ini, ada pesan nggak buat generasi muda kini, generasi milenial nih? Jadi saya cukup bangga ya dengan generasi milenial sekarang. Jadi mungkin saya ini old style gitu ya. Jadi di sini kan sekarang IT old style tapi gaya muda ya. Jadi IT itu udah tinggal klik aja udah sampai mana-mana ya. Itu sangat saya hebat sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu-ilmu lama itu tetap menjadi sosok atau soko itu kayak fondasi ya. Jadi penerbang kalau tidak tahu limitasi, kalau cuma terbang aja, sama aja bohong kan gitu ya. Jadi limitasi yang dibuat pabrik itu ya harus khatam, harus luar kepala. Ya memang tidak boleh apal. Di pilot itu read and do, dibaca dan dikerjakan ya. Itu rumusnya ya di checklist. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus bisa melihat bahwa satu indikator
atau apapun parameter yang ada di pesawat, limitasinya berapa? Harus ada di kepala kita sendiri. Karena kalau itu aja milenial, IT-nya katam, tapi kalau limitasinya nggak tahu, bagaimana mau terbang? Nah, ini yang terjadi. Jadi banyak yang sekarang nih, makanya saya rubah di sini. Siswa solo cek itu harus dia mengenal kelas ratingnya pesawat. Salah satu yang paling dasar adalah limitasi. Limitasi nggak tahu, nggak usah terbang, nggak usah cek solo. Ngapain? Ntar hilang lagi. Iya. Ya kan? Karena ada limitasi. Kalau limitasinya nggak tahu, saya udah ada perubahan di sini. Limitasi nggak tahu, nggak usah cek, nggak usah evaluasi. Makanya harus ada oral dulu sampai benar-benar oralnya dia menguasain, baru kita menuju ke. Itu yang kalau nggak salah disebut technical knowledge ya. Dia harus menguasai technical knowledge ya. Ya, jadi itu yang untuk pesan untuk penerbang. Ya. Jadi nggak cuma di situ aja anunya, milenialnya, IT-nya, tapi yang paling dasar adalah limitasi. Itu harus tahu. Kalau nggak tahu ya jangan jadi penerbang. Ya, betul. Itu aja ya. Jadi baik. Dan untuk yang lain mungkin pilot nggak cuma bawa pesawat, tapi juga harus bisa administrasi. Karena kelemahan pilot adalah administrasi. Jadi kita harus bisa bersaing dengan insinyur-insinyur yang lain yang administrasinya juga, atau banker atau apapun. Penerbang bisa. Kenapa? Penerbang punya IQ di atas rata-rata. Sehingga kalau penerbang itu diberikan kesempatan untuk dikasih teori maupun praktek, saya rasa bisa. Kebetulan saya bisa jadi direktur, kan penerbang juga, ya kan? Tapi kalau dari mayoritas penerbang yang ada, kalau misalnya contoh bapak saya turun dari pesawat, wah aku males jadi di kantor, senengnya terbang. Lah kan juga harus dalam satu angkatan itu juga harus ada yang ngurusin administrasi, nggak semua terbang kan gitu ya. Nah itu aja. Jadi pesan dan saya adalah untuk milenial yang anak-anak sekarang, bagus, tapi harus didalami. Pertama limitasi, yang kedua masalah administrasi. Administrasi macam-macam, ada keuangan, ada marketing, ada misalnya ada sampai hukum misalnya, fine. Menguasai semuanya. Semuanya gitu ya. ini. Jadi penerbang harus bisa menguasai keseluruhan. Ya. Syukur-syukur jadi spesialis. Ya kan? Spesialis apa? Keuangan. Tapi dia penerbang loh. Nah, berarti kan penerbangnya sendiri itu karena IQ-nya sudah di atas rata-rata. Kira-kira itu. Baik, ya. Kapten. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi, Kap. Gitu. Ya, akhirnya sampai di sini acara obrolan aviasi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Kapten. Sama-sama.